Ya, shalom, kembali lagi bersama saya, dan video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita mengatasi overthinking menurut Alkitab. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu apa sih thinking atau pikiran itu. Ya, jadi berpikir adalah proses mental, tindakan dan kemampuan menghasilkan pikiran. Dan pada dasarnya, manusia bisa memikirkan segala hal dan bahkan pikiran muncul begitu saja. Nah, sedangkan overthinking adalah manusia cenderung terobsesi untuk memikirkan sesuatu terus-terusan dan seringkali berpikir secara tidak rasional. Dan seringkali membicarakan keputusan kita sendiri yang mungkin kita akan gagal dan mungkin akan terjadi padahal hal itu belum terjadi. Nah, hal ini akan menghambat kita untuk kita maju. Sebenarnya ada dua jenis pikiran. Yang pertama pikiran positif dan juga pikiran negatif. Nah, apa sih pikiran positif itu? Jadi pikiran positif tentu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan manusia, menyediakan semangat dan rasa optimis untuk menjalani hidup. Sedangkan pikiran negatif atau overthinking hanya menyediakan rasa pesimis dan malas dalam menjalani hidup. Nah, dalam hal ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengatasi overthinking atau pikiran negatif yang seringkali menghantui kehidupan kita. Nah, sebenarnya kita itu memiliki pilihan ya. Apakah kita ingin membiarkan pikiran tersebut memenuhi kita, atau kita justru ingin mengusirnya dari kehidupan kita. Nah, pilihan yang sangat baik, yaitu untuk mengusir dari overthinking adalah dengan mengandalkan kekuatan Allah dan bukan kekuatan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, kita perlu mengetahui ayat Alkitab tentang overthinking sebagai landasan kita dalam kehidupan kita. Berikut ayat Alkitabnya. Ayat pertama dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, ayat Alkitab tentang pikiran negatif ini menjadi salah satu nasihat terakhir bagi Euodia dan Sintike di Filipi. Inti dari perikop nasihat-nasihat terakhir terdapat dari Filipi 2:4 ayat 2 sampai yang 9. Ini adalah bagaimana untuk menjaga damai sejahtera. Pada awal perikop ini, Paulus mengingatkan Euodia dan Sintike untuk sehati sepikir dalam Tuhan. Filipi 4 ayat yang kedua. Nah, frasa jadi akhirnya menunjuk ayat ke-8 ini sebagai rangkuman dari perikop. Nah, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji, merujuk kepada segala sesuatu yang sehati dan sepikir dalam Tuhan. Tentu saja pikiran negatif tidak termasuk dalam hal tersebut. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita perlu mengusir pikiran negatif yang datang ke kita. Ingatlah bahwa kita harus menjadi sehati sepikir dalam Tuhan. Dengan mengusir pikiran negatif tersebut, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Nah, ayat yang kedua terdapat dari 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, perikop berjudul Sikap Paulus ini merupakan pernyataan sikap Paulus terhadap komentar sekelompok rasul tentang dirinya. Para rasul berpikir ya, bahwa Paulus hanya berani bersikap tegas dan keras lewat suratnya saja. Namun Paulus menjelaskan bahwa bukan sikap tegas dan keras yang penting untuk diingat. Hal ini penting untuk diingat adalah ketika memberitakan Injil, pikiran-pikiran Allah yang perlu kita ungkapkan, bukan kita mencari aman. Para rasul seharusnya berani untuk mengandalkan Allah dengan cara bagaimanapun yang sesuai dengan keinginan Allah. Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk dapat melakukan hal ini adalah menaklukkan pikiran kepada Kristus, sehingga Kristus saja yang memenuhi kehidupan kita. Ini sudah menjadi etika pelayanan Kristen. Nah, begitu pula kita sebagai orang Kristen, rasul-rasul kecil di dunia ini, kita perlu menyaksikan kebesaran, kemuliaan Allah. Kiranya melalui kita, orang lain dapat mengenal Allah. Oleh karena itu, kita harus membiarkan Kristus yang mengisi pikiran kita. Bagaimana mungkin Kristus memenuhi pikiran kita ketika kita masih dikekang oleh pikiran negatif? Untuk itu, saudara-saudara, buang jauh-jauh pikiran negatif dan biarkan Kristus yang mengisinya. Ayat terakhir terdapat dari Mazmur 94 ayatnya yang ke-19. Nah, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah, ayat Alkitab tentang pikiran negatif ini menunjuk betapa dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Seringkali ketika kita melihat ketidakadilan, kita begitu saja pesimis. langsung memiliki banyak pikiran negatif bahwa dunia ini tidak bisa menjadi baik kembali.
Namun pemazmur ingin mengingatkan bahwa pikiran negatif yang seharusnya kita miliki itu kita buang jauh-jauh. Nah, semakin banyak ketidakadilan, seharusnya kita semakin mengerti bahwa kasih Allah tidak berkesudahan untuk kita. Dia selalu membiarkan penghiburannya untuk kita, dan penghiburan itu menyenangkan jiwa kita. Sehingga kondisi terburuk pun yang kita hadapi, kita seharusnya mencari Tuhan dengan penghiburannya. Bukannya malah terkurung dalam pikiran-pikiran negatif. Selain itu, kita juga perlu bertindak bijaksana untuk menghadapi ketidakadilan tersebut dengan mengingat kembali ayat Alkitab tentang kebijaksanaan. Nah, jadi kesimpulannya bagi kita, jadi andalkanlah Tuhan selalu dalam hidup kita, baik kita sedang berpikiran baik maupun kita berpikiran negatif. Fokus kita hanya kepada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan diri kita ataupun orang lain, sehingga pikiran kita diisi oleh Kristus itu sendiri. Sekian dari video saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, aman. Udah.